Assalamualaikum dan selamat datang. Sahabat geometri, pernahkah kalian memperhatikan bagaimana seorang ahli kunci dalam menghasilkan kunci duplikat? Ahli kunci tersebut harus memastikan bahwa kunci yang dihasilkan bentuk dan ukurannya sama persis dengan kunci aslinya. Nah, ini tentang dua buah benda yang bentuk dan ukurannya sama persis. Di sisi lain ada dua buah benda yang bentuknya persis sama tetapi ukurannya berbeda. Di dua kondisi ini ada suatu konsep penting geometri bidang di dalamnya. Di video kali ini kita akan mempelajari konsep penting geometri bidang tersebut, yaitu mengenai kekongruenan dan kesebangunan. Nah, setelah menonton video ini, kalian diharapkan mampu untuk membedakan antara kekongruenan dan kesebangunan, serta mengenali contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan dua segitiga ini. Ada segitiga ABC dan segitiga DEF. Bentuknya sama dan ukurannya juga sama persis. Jika kita perhatikan, panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu sama dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Maka, jika kita perhatikan, sudut yang bersesuaian adalah sudut A itu bersesuaian dengan sudut D, sudut B bersesuaian dengan sudut E, sudut C bersesuaian dengan sudut F. Sedangkan sisi yang bersesuaian adalah sisi AB bersesuaian dengan sisi DE, sisi BC bersesuaian dengan sisi EF, dan sisi AC bersesuaian dengan sisi DF. Jika kita geser salah satu segitiga, misalnya kita geser segitiga ABC, maka segitiga ini akan tepat menutupi segitiga DEF tanpa ada bagian yang lebih atau yang kurang. Inilah yang disebut dengan kongruen. Dua bangun datar dikatakan kongruen apabila memiliki bentuk dan ukuran yang sama persis. Karena kita sudah menyatakan bahwa segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen dan sudah terdapat sudut-sudut yang bersesuaian dan sisi-sisi yang bersesuaian, maka besar sudut A sama dengan besar sudut D, besar sudut B sama dengan besar sudut E, dan besar sudut C sama dengan besar sudut F. Kemudian pada sisi yang bersesuaian dapat kita nyatakan bahwa panjang garis AB sama dengan panjang garis DE, panjang garis BC sama dengan panjang garis EF, dan panjang garis AC sama dengan panjang garis DF. Untuk menuliskan kekongruenan dua segitiga atau bangun lainnya, kita menggunakan notasi atau lambang khusus. Notasi yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Perhatikan notasi ini. Notasi sama dengan digunakan untuk menyatakan kesamaan unsur-unsur yang bersesuaian, seperti yang sudah kita bahas tadi. Sedangkan notasi yang berbentuk gelombang ini, yaitu sebangun untuk menyatakan kesebangunannya. Nah, jika dua buah segitiga, misalnya segitiga ABC dan segitiga DEF, merupakan segitiga yang kongruen, maka bisa kita tulis segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Sekarang perhatikan dua segitiga berikut. Ada segitiga KLM dan segitiga PQR. Bentuknya sama, tapi ukurannya berbeda. Yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil. Meski ukurannya berbeda, sudut-sudut yang bersesuaian tetap sama besar dan perbandingan sisi-sisinya tetap. Jika kita perhatikan, sisi KM itu banding sisi PR 2:1. Sisi KL banding sisi PQ
itu juga 2:1. Sisi LM dibanding sisi QR itu juga 2:1. Inilah yang dinamakan perbandingan sisi-sisinya tetap. Inilah yang disebut sebangun atau dalam istilah geometri disebut similar. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika pada kedua bangun datar tersebut sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Konsep kekongruenan dan kesebangunan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jika kita perhatikan, ubin lantai di rumah kita masing-masing biasanya berbentuk persegi. Dua ubin lantai yang identik itu kita sebut dengan kongruen. Sementara itu di rumah terkadang kita juga menemukan ada dua buah foto. Nah, jika foto itu dicetak dalam ukuran berbeda dari file yang sama, maka itu disebut dengan sebangun. Bentuknya tetap sama, hanya ukurannya yang berubah. Jika kita perhatikan, kantor wali kota Pekanbaru ini terdapat ukiran budaya Melayu. Perhatikan motif berulang ini. Setiap elemen motif yang berukuran sama menunjukkan kongruen. Sedangkan motif yang membesar mengikuti pola dekoratif menunjukkan kesebangunan. Nah, untuk mengecek pemahaman kita tentang sebangun dan kongruen, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Perhatikan pasangan dua buah bangun berikut ini. Tentukan apakah dua buah bangun ini kongruen atau sebangun. Pasangan pertama, sebangun atau kongruen? Nah, ini merupakan dua buah benda yang kongruen. Perhatikan pasangan yang kedua. Nah, ini menunjukkan dua buah benda atau dua buah bangun yang sebangun. Perhatikan contoh berikutnya. Apakah kongruen atau sebangun? Ya, benar. Ini adalah dua buah benda yang kongruen. Kita lihat contoh terakhir. Nah, ini merupakan contoh dua buah benda yang sebangun. Sebelum kita mengakhiri pembahasan pada pertemuan kali ini, saya ingin menegaskan bahwa materi hari ini merupakan fondasi bagi kita untuk memahami topik selanjutnya tentang kekongruenan dan kesebangunan. Jadi, jangan hanya berfokus pada hasil akhirnya, tetapi pahami benar makna dari setiap definisi, konsep, sifat, dan hubungan antar bangun yang sudah kita pelajari baik pada hari ini maupun pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan lebih banyak melakukan pembuktian matematika tentang kekongruenan dan kesebangunan. Ingat, dalam matematika, pembuktian bukan hanya sekedar menunjukkan bahwa suatu pernyataan itu benar, tetapi harus dapat menjelaskan mengapa pernyataan itu benar dengan atau melalui alasan-alasan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, setelah menonton video ini, saya berharap kalian meluangkan waktu untuk membaca kembali dan mengerjakan soal-soal secara mandiri tentang konsep dasar kekongruenan dan kesebangunan. Dengan konsep dasar yang kuat, kita akan lebih mudah untuk memahami materi selanjutnya tentang kekongruenan dan kesebangunan. Nah, sampai di sini setelah pemaparan tadi,
dan kemudian kalian memperhatikan contoh-contohnya dan menjawab beberapa pertanyaan, kalian sudah bisa membedakan konsep kongruen dan sebangun. Pada video berikutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai apa syarat-syarat dua buah segitiga dikatakan kongruen. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.